Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ikhwatul iman jamaah majlis ilmi rahimahumullah. Alhamdulillah dengan inayah, rahmat serta hidayah Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali bermuajahah dalam kajian yang pada bulan yang lalu saya tidak sempat mengisi karena waktu itu ada muskerwil, mungkin ada penggantinya. Kemudian ya di samping itu ada kepentingan keluarga, dari kita anak-anak yang terakhir dan istri yang pertama. Kita membahas dulu masalah nikob atau masalah cadar mengenai pendapat para madhab, imam madhab, baik Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, yang hampir dipastikan semua madhab menganggap bahwa nikob itu menurut para madhab ini adalah disyariatkan, cuma hanya ada yang bentuknya wajib, ada yang hanya dianjurkan saja. Kita kaji bagaimana menurut katakanlah pertama Muhammadiyah, kemudian kajian dari Dewan Hizbah. Kalau Muhammadiyah ada yang disebut dengan tarjih, majelis tarjih. Kalau persis atau Persatuan Islam ada Dewan Hizbah yang pada awalnya sebetulnya bukan Dewan Hizbah tapi Majelis Ulama Persatuan Islam. Jadi sebelum ada MUI ada MU Persis, Majelis Ulama Persatuan Islam. Cuma pada masa Ustadz Abdurrahman, Majelis Ulama Persatuan Islam diganti namanya menjadi Dewan Hizbah PP Persis, dan hanya ada di pusat, hanya ada di pimpinan pusat Dewan Hizbah. Kalau Muhammadiyah mungkin bisa saja tiap PD ada tarjihnya. Makanya tarjih umpamanya Pekalongan atau Bondowoso, saya membaca diantaranya adalah tarjih dari Jawa dengan tarjih di daerah lain memang suka ada perbedaan. Mungkin disesuaikan dengan keadaan di situ. Nah, dalam majalah Suara Muhammadiyah nomor 18 tahun 2009 juga pernah dimuat dalam websitenya, yakni tarjih.org.id, bahwa nikob atau cadar menurut tarjih Muhammadiyah atau Majelis Tarjih Muhammadiyah, memakai cadar itu tidak ada masalah, tidak dipermasalahkan, hanya tidak ada dasar hukum dalam Islam. Jadi cadar itu orang yang memakai cadar tidak ada masalah, sebagaimana memakai masker lah, atau memakai kopiah, atau memakai topi lah,
Ada nggak dalam hukum Islam harus memakai kopiah atau wadah hulu? Tidak ada. Tapi terkadang suatu daerah mewajibkan. Jangankan daerah, masjid saja suka menyiapkan sesuatu, baik itu pakaian ataupun ada semacam himbauan kepada khotib diharapkan memakai kopiah atau menyediakan semacam jubah ya. Berarti kalau tidak pakai nggak jadi tuh khutbahnya gitu, disediain. Seperti halnya umpamanya di pernah saya sampaikan di As-Sahara atau di Masjid Wali Kota itu sudah disediakan. Muadzin pakai jubahnya warna ini, kemudian khotib memakai warna hijau, bahkan imam memakai warna putih. Itu lain-lain, sudah disiapin. Nah, terkadang itu menjadi sesuatu dalam tanda kutip wajib bagi pengurus itu ketika kita ke sana. Tapi kalau kita ngotot, nggak mau, nggak ada dalilnya. Umpamanya ya ngotot, umpamanya harus pakai kopiah. Memang tidak ada dalilnya. Tapi ketika memasuki daerah tersebut atau masjid tersebut, maka sesuatu hal yang lumrah saja bisa menjadi sesuatu yang mesti. Tapi hukumnya tetap di luar itu adalah tidak jadi masalah. Nah, inilah yang disebut dengan fatwa atau majelis tarjih Muhammadiyah, bahwa pada dasarnya ketika kita melihat orang yang memakai niqab, memakai cadar, jangan dipermasalahkan. Sama seperti kita memakai jaket, memakai kopiah, atau bahkan memakai kacamata. Karena kacamata itu ada kacamata gaya, ada kacamata plus, ada kacamata minus. Tapi ada juga kacamata gaya, umpamanya hitam, apabila sakit mata umpamanya. Nah, itu tidak jadi masalah, sebagaimana cadar menurut tarjih Muhammadiyah. Dasar hukumnya surat An-Nur ayat ke-31. Di situ ada kalimat wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna dan seterusnya. Kemudian wala yubdina zinatahunna illa ma doharo minha. Illa ma doharo minha itu diartikan menurut ijma' ulama, diantaranya ulama di kalangan para sahabat seperti Ibnu Abbas dan Ibnu Umar adalah wajah dan kedua telapak tangan. Illa ma doharo minha, kecuali yang nampak, yakni kedua telapak tangan dan wajah. Sekalipun kemarin kita bahas atau bulan-bulan yang lalu kita bahas, ada yang mengatakan telapak tangan ini yang bukan auratnya, telapak tangannya itu kalau ininya wajib ditutup, kan ada di kalangan ulama madhab kemarin itu. Hanya ininya, telapak tangannya. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud. Sekalipun hadis yang mengenai asma yang datang kepada Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud juga. Jadi asma itu datang kepada Rasulullah, ini diriwayatkan oleh Siti Aisyah. Datang kelihatan pakai baju yang agak agak kelihatan lekuknya. Lalu Rasulullah memalingkan wajahnya. Kata Rasulullah, tidak layak bagi wanita yang sudah haid untuk menampakkan tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Hanya saja hadis ini menurut Abu Daud sendiri
dikatakan sebagai hadis yang mursal. Kenapa mursal? Dalam sanad tersebut ada nama yang bernama Khalid bin Durayk. Khalid bin Durayk itu tidak pernah bertemu baik dengan Aisyah yang meriwayatkan hadis itu, riwayat pertama, rawi pertama, maupun sahabat yang lain, yakni Sa'id bin Bashir, sehingga putus di awal sanad ya, di sanad yang kedua ya, yaitu di tabi'in. Jadi di sanad yang pertama, sanad yang terakhir lah. Kalau rawi pertama ya sahabat itu, kalau sanad terakhir, di sanad yang terakhir pada rawi yang pertama. Ternyata Khalid bin Durayk itu tidak pernah bertemu, tapi mengatakan an Aisyah, sehingga mursal. Menurut Abi Daud sendiri yang meriwayatkan hadis tersebut. Hanya dalam Sunan Abi Daud, ternyata Abi Daud sendiri mencantumkan hadis yang lain sebagai penguat, yakni hadis dari Qatadah yang di situ tidak ada sanad yang bernama Khalid bin Durayk. Hanya redaksinya berbeda. Dalam hadis dari Qatadah menggunakan an Qatadah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal jariyata idha hadot, sesungguhnya jariyah, wanita yang sudah haid, idha hadot lam tasluh ayyura minha, tidak layak, tidak pantas kelihatan dari wanita tersebut seluruhnya, illa wajhaha wa yadaha ilal mabsili, kecuali wajahnya dan kedua tangannya sampai mabsali. Mabsali ini pergelangan. Jadi kalau menurut hadis ini berarti sampai sini, berarti ini bukan aurat. Bukan aurat. Kalau menurut hadis yang dianggap ini oleh Abi Daud hadis yang sahih sebagai penguat dari hadis yang tadi. Di kalangan ahli hadis, sekalipun nanti kita bahas dari ulama Dewan Hizbah, ternyata hadis yang Aisyah menunjukkan bahwa hadis tersebut tidak jatuh kepada dhaif, karena dipakai menjadi dasar hukum itu dalam keputusan Dewan Hizbah, karena mungkin saja dikuatkan oleh hadis yang semakna itu, seperti halnya Dewan bukan Dewan ya, Tarjih, Majelis Tarjih juga memuat beberapa hadis mengenai wanita yang sesungguhnya tidak pakai cadar pada masa Rasulullah. Pertama, hadis yang menerangkan tentang Bilal yang melihat sahabiah, sahabat wanita, ketika bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terlihat mukanya sampai dikatakan pipinya ke merah-merahan. Jadi mungkin itu akibat agak malu untuk bertanya, jadi terlihat merah, agak hitam gitu. Jadi kelihatan malu untuk bertanya, tapi memaksakan untuk bertanya. Oleh Bilal kelihatan wajah itu. Ini menunjukkan bahwa di kalangan sahabiah saja, wanita pada masa Rasulullah ternyata tidak memakai cadar. Waktu acara, mungkin kalau di sini pengajian gitu ya. Kemudian seorang wanita bertanya, oleh Bilal terlihat memerah. Kalau memerah berarti kan lihat pipinya gitu ya, wajahnya memerah.
lihat pipinya memerah, malu. Malu bertanya tapi ingin tahu, akhirnya memaksakan. Karena berdiri, ya, karena tidak biasa untuk bertanya, mungkin biasanya kan malu. Apakah malu itu gemetaran suaranya, atau kadang-kadang melihat kondisi wajahnya. Yang kedua, ada hadis juga yang mengatakan, ini sebagai sebuah bisa dikatakan dalil, istidlal dengan dalil tersebut, dijadikan dalil. Ketika sholat subuh, para wanita itu datang. Ada yang sholat subuh di masjid. Lalu ketika selesai sholat subuh, kami tidak melihat wajahnya karena masih gelapnya pagi itu. Ini merupakan salah satu secara tersirat menandakan bahwa biasanya terlihat gitu, wajah itu. Kemudian ada alasannya. Waktu itu kami tidak melihat wajah wanita itu, bukan artinya ditutup, karena masih gelapnya pagi itu. Jadi ketika selesai subuh itu masih gelap, itu selesai sholat subuh itu, sehingga ketika keluar itu wanita tidak kelihatan wajahnya, karena tidak seperti sekarang ada penerangan seperti ini. Pas keluar itu tidak kelihatan wajahnya. Ini menandakan bahwa mereka juga waktu sholat tidak menutup wajah. Ini dari Muhammadiyah atau Fatwa Majelis Tarjih. Kemudian dari Majelis Ulama Persis atau Dewan Hisbah. Sebetulnya tidak terlalu berbeda dengan majelis tadi. Hal ini pernah pada sidang Dewan Hisbah di Garut, kalau nggak salah masalah cadar ini. Ketika waktu itu ada saya juga masih nyantri waktu itu benar, ada kejadian di Bandung di Pajagalan, sebagian santriwati memakai cadar gitu, sehingga dibahas oleh Dewan Hisbah. Pernah dimuat juga waktu itu di Risalah. Gak tahu tahun 91 atau 92, pokoknya 90-an. Terkait masalah cadar, berdasarkan hasil keputusan Dewan Hisbah PP Persis, bahwa cadar itu tidak termasuk kewajiban bagi muslimah, tapi dihukum sebagai hal yang mubah. Berarti mubah itu mau dipakai terserah, enggak juga, enggak apa-apa. Seperti halnya makan, mau makan mau enggak terserah. Cuma kalau lapar makan. Kenapa dihukum mubah? Karena salah satunya diantaranya adalah, pertama, asbab nuzulnya ayat tentang jilbab itu. Waktu itu kebiasaan orang adat orang Arab wanita biasanya menutup muka, tapi ininya ditutup, ininya kelihatan nih, leher sama sini. Jadi ini ditutup, ini terbuka nih sebelah sini, baik belakangnya ataupun depannya. Jadi kebiasaan mereka waktu itu menutup mukanya, disebut kebiasaan adat. Sama seperti baju ya, jenis baju di Arab mungkin saja berbeda dengan
di kita, sekalipun ketika memakai jenis baju Arab bagi laki-laki nggak jadi masalah, mubah saja. Kayak begini, buatan siapa? Dulu penjajah kan pakai jas ya. Nah, itu disebut wah kebarat-baratan. Yang bagus itu pakai sarung. Santri itu, adakah sarung dalam syariat Islam? Tidak ada juga. Tidak ada. Mesti pakai sarung. Cuma kebiasaan. Pakai kopiah juga sebetulnya adat mana ya? Indonesia asli? Menurut saya tidak. Bukan. Cuma karena seringnya orang memakai kopiah seolah-olah itu adalah kebiasaan ketika mau sholat, yang dianggap wah nggak sah. Kalau ada juga yang mengatakan bahwa memakai ini karena khawatir ini terhalang jidat gitu ya, terhalang. Apapun alasannya memang tidak ada. Hanya seperti tadi, terkadang di suatu tempat itu menjadi karena sudah lumrah, biasa, orang yang tidak pakai tidak biasa itu menjadi asing. Sama ketika kita ke pesantren, orang lain santri-santri memakai kain sarung, kemudian pakai jin pokoknya. Kan aneh. Ini santri bukan. Padahal tidak ada pembeda awalnya itu kan antara santri baik pakai celana jin ataupun pakai sarung. Tapi orang memandang ini santri yang pakai sarung dan kopiah putih umpamanya, atau kopiah hitam. Nah itu disebut dengan adat, maka hukumnya pada awalnya adalah mubah. Begitu juga kebiasaan pada waktu itu wanita itu ditutup sehingga ini terbuka, maka turunlah ayat waqul lil mu'minati. Kemudian maka wa yahfadna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Lalu dalam ayat yang lain maka hendaklah ulurkanlah jilbabmu, bukan ke muka sebetulnya, ke dada, karena biasa waktu itu ini terbuka, karena kebiasaan ini tertutup. Nah kemudian di situ ada illa ma dhahara minha, sama ini persis seperti Muhammadiyah menggunakan kalimat tafsir Ibnu Katsir, di antaranya penafsiran Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Jadi illa ma dhahara minha itu adalah wajah dan telapak tangan. Lalu dalil yang kedua adalah yang tadi, ya Asma, innal mar'ata idza balagatil mahid lam tasluh ayyura minha illa hada wa hada wa asyara ila wajhihi wa kaffaihi. Wahai Asma, Asma itu putri Abu Bakar, sesungguhnya perempuan apabila sudah datang bulan, sudah haid, maka dia tidak pantas tampak anggota badannya kecuali ini dan ini. Lalu Rasulullah memberi isyarat bahwa yang disebut ini dan ini adalah wajah dan dua telapak tangan. Itu diantara mengenai perbedaan pendapat, diantaranya adalah pendapat dari Majelis Tadji dan Dewan Hizbah yang mengatakan bahwa niqab itu bukan bagian dari dasar hukum Islam, tapi itu adalah hal yang lumrah atau mubah saja. Dengan demikian secara syariat seluruh tubuh wanita itu adalah aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Adapun cadar secara khusus pada dasarnya lebih dekat kepada
adat perempuan waktu itu, yakni adat orang Arab, bukan merupakan tujuan dari syariat atau aspek syariat, tapi lebih kepada kebiasaan waktu itu. Sama dengan hal-hal yang lain, seperti orang Arab terkadang memakai kayak apa ya, lalu ada itunya ya, kayak jubah, kayak apa, yang sorban tapi ke kepala, lalu pakai itu laki-laki itu ya. Nah itu adat ya, kebiasaan orang Arab. Tapi orang Indonesia umpamanya Pak Haji mau pakai itu terserah. Pulang dari Arab Saudi punya ibadah haji, beli umpamanya jubahnya ya, beli itunya pakai ke sini. Nggak jadi masalah. Suatu saat mungkin saja di suatu daerah menjadi biasa. Sebagaimana saya dulu itu tidak biasa memakai kopiah ketika khutbah. Ketika belajar khutbah, baik di masjid atau pengajian. Karena di situ memang sudah terbiasa di kampung itu khutbah Jumatnya saja dulu biasa-biasa. Sekalipun ada yang pakai kopiah, ada juga yang biasa itu. Ya. Ketika di Jakarta mungkin akan aneh. Ini kiai atau bukan? Ini ustaz atau bukan? Nggak pakai kopiah, nggak punya kali. Padahal wajib tidak, sunat tidak, hanya mubah saja. Tapi suatu saat itu bisa ditekankan oleh kebiasaan di suatu tempat seakan menjadi wajib. Nah inilah yang disebut al-adatu muhakkamah. Terkadang suatu kebiasaan menjadi hukum di tempat itu. Kebiasaan di suatu tempat menjadi hukum di tempat itu. Bukan aspek hukum syariatnya ya, menjadi kebiasaan di situ, aspek hukum di situ di tempat itu. Jadi kalau mau di sini silahkan pakai baju begini. Sama saja ketika di pesantren kamu harus di samping tutup aurat, kamu itu wajib pakai jenis pakaian ini. Tidak boleh memakai celana jeans, tidak boleh memakai jaket, umpamanya ya. Apa kamu pakai jaket haram? Tidak, cuma ada di situ kebiasaan di pesantren itu menjadi hukum di tempat itu. Bukan tidak boleh. Sama saja seperti kita sekolah waktu itu harus pakai seragam. Wajib pakai seragam. Apakah pakai pakaian biasa dosa? Secara hukum tidak, tapi karena melanggar di suatu tempat itu menjadi pelanggaran, dihukum. Padahal tidak, hukum memakai pakaian itu kan bebas ya. Nah itu sebaiknya di sini pakai baju putih, kopiah putih. Suatu saat mungkin karena terbiasa begitu di tempat ini, maka orang yang masuk ke sini, aduh, yang lain juga putih, malu. Akhirnya kita juga menyesuaikan pakai baju koko putih umpamanya. Tapi hukum dalam syariat itu tidak wajib. Nah itu sebagaimana cadar menurut dua ormas yang ada di Indonesia. Kalau NU kalau sudah ada dalam madhab biasanya mengikuti sesuatu yang ada pada madhab itu. Sekalipun untuk masalah cadar mungkin karena di situ adat itu ya yang menghukuminya. Padahal dalam madhab Syafi'i kan ada yang menghukum wajib, menekankan memakai penutup muka. Dewan Iman rahimahumullah, mungkin masalah cadar sampai di sini ada waktu mungkin 20 menit. Sekarang jam berapa itu? 10 menit Pak? Atau 15 menit? Ya, 15 menit. Kalau ada pertanyaan. Ya.